Pagi Bu Eka. Pagi Pak Eki. Panean tambah gantengnya. Pakai topi. Pakai topi. Apa Pak Eki? Pakai topi. Yang sama ya. Matikan kamera lah, matikan kamera lah. Ya, saya kamera lain. Siap mendengarkan ilmu. On ya, on kamera semua ya. Oke. Untuk malah penteraga kok. Oh, Pagi. oh, apa? Oh. Pagi Pak Dedi. Oh ya. Pagi, Piki. Ya, Bu Pipi. Pagi Bu Pipi. Bu Pipi Amartasari. Pagi. Lari. Udah menghilang pula ikinya. Iya, apa pelu laptop alu mak. Mangga Andriani nih. Oh ya. Itu hal sepele, editing word itu belum di Excel. Mak sudah siap Mak. Udah selesai. Sudah selesai. Ya. Amakmu kan pendengar aja. Iya. Pendengar masuk di apa di screenshot masuk yang. Apa tuh? Mak tuh kan pendengar. Diangsur-angsur untuk mundur lagi. Jangan mundur Mak, kehilangan amak kami. Udah. Ya, Amak tetap di hati. Nggak bisa minta jajan lah Mak, beli belanja. Kalau Mak enggak ada. Kalau MGP bisa amak bayi walaupun tidak diundang. Resend logo dengan mudah deh. Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini ya. Sambil menunggu, di sini sudah hadir sekitar 23 orang Bapak Ibu. Sambil berjalan mungkin ya Pak Rizky, kita menunggu teman-temannya. Ya, sebentar. Saya menyapa dulu Pak Adri. Pak Adri, apakah sudah siap Pak untuk kegiatan hari ini? Ya, oke.
Gimana suara Iya, saya? baik. Kedengaran? Ya, Terdengar, Pak. Saya buka dulu ya, Pak, untuk acara hari ini. ya silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat di MGMP Pemasaran Sumatera Barat. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam workshop digital marketing pada sesi 2, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dari desain logo dengan mudah dan cepat di Canva. Di mana pada hari ini akan dipandu langsung oleh Bapak Adrianto. Beliau adalah digital entusias dari PT Klorin Digital Media. Di tengah-tengah kita juga telah hadir Ketua MGMP dari Sumatera Barat, yaitu Bapak Husno Rizky, MPD, yang telah hadir menemani kita di pagi hari ini. Berikut juga dengan para pengurus dan rekan-rekan dari MGMP Pemasaran dari Sumatera Barat. Baiklah, untuk memulai kegiatan pagi ini, kita ucapkan dulu basmalah bersama-sama supaya acara kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yaitu diserahkan kepada Pak Adrianto sebagai pemateri pada pagi hari ini yang akan memandu Bapak Ibu dalam kegiatan digital marketing dengan tema desain logo dengan mudah dan cepat. Kepada Bapak Adrianto dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Teh Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan kedua ini ya, online dengan rekan-rekan MGMP se-Sumatera Barat ini ya. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau lihat dari nama saya, Adrianto, kira-kira orang mana ini kira-kira nih? Nah, boleh kasih komen lah. Orang Padang, Pak. Orang Sumatera, Pak. Dari mana tahu? Namanya Pak. Adrianto nama orang Padang ya? Ada kok di Padang namanya Adrianto, Pak. Ada guru di sini, Pak. Oh iya. Oke lah. Saya kira orang Jawa ini. Oke ya. Saya lahirnya di Kerinci. Nah, Kerinci, bapak dari Padang, ibu dari pesisir selatan. Kan benar, Pak. Nah, benar 100 Bu, 100. Iya. Benar, Nah, Pak. jadi kini awak mengecek bahasa Minang atau bahasa Indonesia nih? Campur-campur ada, Pak. Campur-campur ya. Gado-gado aja, Pak. Nah, ya. Saya tinggal di Bandung, Bu. Nah, di Bandung dari tahun 97. Jadi udah lama sekali nih ya. Nikah juga sama orang Bandung, orang Sunda. Oke, tapi sekolah SD, SMP, SMA itu di Kerinci, kuliah di ya. Oke. Pengennya masuk jurusan komputer itu waktu tamat SMA, tapi yang dapat kuliah di jurusan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Nah, komputer ini memang saya sebutannya istilahnya Bu digital enthusiast. Artinya orang yang kalau bicara hal-hal yang berhubungan dengan digital itu antusiasmenya tinggi gitu. Jadi udah jadi passionnya, udah jadi hobi. Nah, ini salah satu judul kita ini masih berhubungan dengan dunia digital, desain logo dengan mudah dan cepat. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan bagi 3 sesi nih ya. Sesi pertama adalah presentasi sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, semua suaranya di-mute dulu. Kalau mau kasih komentar nanti bisa di chatbox ya, chatbox. Kemudian 15 menit kemudian, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita langsung praktek buat logo. Jadi 15 menit kita siapkan waktu nanti buat praktek buat logo. Baru 15 menit kemudian kita review, kita evaluasi ya hasil kreasinya seperti apa. Mungkin ada masukan dari yang lain atau dari saya. Kemudian 30 menit atau sisa waktu kemudian nanti bagaimana kita mengoptimasi logo ini. Mungkin nanti kita akan bisa pasang atau tempel di beberapa produk ya, mock up lah istilahnya itu,
supaya logo ini bisa terlihat seperti aslinya. Mungkin nanti akan ditempel di sebuah kartu nama, di gelas, di baju, di kaos. Nah, itu namanya mock-up. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kita bagi 3-4 sesi ya. Untuk sesi ini kita sampai kurang lebih 2 jam ya. Oke. Kalau sudah siap, oke, saya pengen kasih komentar dulu. Kalau siap, ketik angka 1. Nah, biar tahu nih berapa orang yang respon nih. Ketik angka 1 di chat. Ya, oke, sudah siap. Sip. Nah, oke, suaranya bisa dibantu nanti di mute ya kalau ada yang karena selama sesi kita mute dulu, tapi kalau komen bisa nanti di bagian chat ya. Oke, saya sudah siapkan slide-nya. Bapak Ibu, saya pengen kita lihat-lihat dulu deh ya logo-logo yang sudah ada nih. Nah, boleh kasih komen juga nih, ini logo apa ya? Ini logo Amazon ya. Ini Bukalapak. Ini masih ingat nih logo apa ini? Internet Explorer ya. Oke. Nah, ini logo apa nih? Wikipedia. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk tentang logo dulu deh sebagai pendahuluan Bapak Ibu. Kenapa logo itu penting? Nah, apalagi kita bicara tentang dunia bisnis. Awalnya ini akan terhubung dengan branding sebetulnya ya. Judul ini branding, desain, dan logo dalam membangun bisnis. Nah, untuk sesi ini kita akan fokus ke topik dengan judul logo. Oke. Nah, sebelum bicara logo, sebetulnya ada judul yang lebih besar daripada logo. Karena logo ini bagian dari yang namanya branding, Bapak Ibu. Branding. Jadi ada hal yang lebih besar dari logo. Karena logo itu bagian dari branding. Brands, ya, much more than logos. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar di sekitar kita, mungkin kita paling hafal itu logonya aja gitu. Nah, logo ini bagian dari branding. Oke, branding ini bicara tentang identitas, atribut, positioning dia di pasar, nilai yang dia tawarkan di pasar. Jadi branding ini sangat luas loh ya. Nah, apa itu branding? Branding itu kita naik ke atas dulu ya Bapak Ibu sebelum bicara logo. Branding itu adalah burning an image into the consumer's minds. Jadi kita bicara tentang sepatu, yang kebayang itu logo perusahaan. Jadi dia berhasil memburning, ya, membakar image yang masuk ke pikiran konsumen. Jadi distempel lah kira-kira begitu, top of mind yang kebayang kita itu bentuk visualnya. Nah, dalam hal ini logo. Jadi kalau bicara branding sejarahnya Bapak Ibu, kalau dalam zaman dahulu itu kan orang mungkin masih di zaman bertani atau sebelumnya itu bagaimana orang bisa mengenali kuda atau binatang peliharaan dari sebuah keluarga gitu. Ya, kalau ditulis mungkin akan hilang tulisan itu kalau kena hujan. Maka muncullah istilah memburning ya, membuat stempel dengan besi panas kemudian ditempel di badan kuda itu. Oh, ini kuda milik si A gitu. Nah, muncullah istilah itu menjadi istilah yang lebih besar lagi yang kita sebut dengan branding. Jadi membangun image ke pikiran konsumen. Nah, seperti ini ya. Di branding, kira-kira begitulah. Nah, branding ini ya lama-lama nanti kita kenal dengan istilah logo gitu. Jadi dan kita butuh desain di situ ya, butuh desain karena orang lebih senang melihat gambar daripada hanya tulisan saja. Kalaupun ada tulisannya dibikin lebih artistik gitu. Oke. Dan desain inilah ambasador tanpa suara yang akan mempromosikan brand kita. Jadi Bapak Ibu sebagai pengajar, guru, pemasaran dalam hal ini, maka pemasaran ya salah satunya adalah bagaimana brandingnya bisa dikenal oleh konsumen. Nah, oke. Bicara tentang
branding salah satunya adalah logo. Nah, hari ini kan kita bicara fokus kepada logo ya. Logo, gambar, slogan kalau ada, maskot, ada juga endorsement, influencer, pakai suara, partnership, dan tampilan tamu-tamu yang lain. Jadi branding itu luas sekali dan logo bagian dari salah satu alat yang dipakai untuk membangun brand. Ya, oke. Nah, hari ini sesi ini kita akan fokus ke branding. Nah, Bapak Ibu, ada banyak logo, tapi bisa kita kategorikan kepada beberapa jenis ya atau tipe. Mungkin ada yang sudah paham atau yang belum ya, karena oh ini pasti logo, tapi logonya kategori apa? Nah, bisa lihat di sini. Ini ada kategori abstrak, oke. Ada kategori maskot. Mana nih itu banyak. Kalau tentu aku sampai pengertian sebagus itu, bapak tuh yang tahu karakter anak matematika. Ada kategori combo atau kombinasi, ada emblem, ada letter marks, ada pictorial marks, ada word marks. Nah, ini paling umum nih ya Bapak Ibu. Jadi ada 7 nih ya, ada 7 jenis logo. Ada 7 jenis logo. Ada juga tipe yang lain ya, tapi yang paling populer itu adalah 7 jenis logo ini. Nanti siap-siap ya Bapak Ibu, kalau sesi praktek, nah silakan pikirkan kira-kira mau bikin logo jenis apa. Oke, ini penjelasannya sudah saya buat. Oke, ini jenis-jenis yang tadi ya. Oke, ini saya akan jelasin satu-satu deh ya sebelum kita praktek. Lettermark ya pasti bicara tentang letter, huruf. Nah, logo yang terdiri dari huruf, oke, inisial, IBM, CNN, HBO. Nah, ini kan brand-brand yang terkenal di sekitar kita. Kira-kira apa namanya? Apakah Bapak Ibu nanti mau bikin brand ya? Contoh dengan kategori lettermark ini, ya berbasis huruf. Lebih banyak lagi yaitu berbasis kata, wordmark. Nah, yang paling populer di sini ya logo Google kan. Jadi orang itu bagaimana logo sudah bisa tertanam dalam pikiran, tapi bisa terucap melalui kata-kata. Maka wordmark ini salah satu alternatif ya. Jadi orang bicara Visa langsung kelihatan logo Visa. Coca-Cola langsung Coca-Cola. Google langsung Google. Jadi kalau yang tadi itu letter, ya kalau ini word. Bedanya itu. Oke, ada beberapa tips ya di dalam slide. Nanti silakan dibaca. Oke, kemudian berupa gambar tanpa tulisan. Jadi orang bisa menyebut itu Apple karena gambarnya Apple. Tapi Twitter yang sekarang berubah jadi X, ya kan? Nah, ini tanda gambar akan mudah juga diingat. Tapi apakah bisa dibaca? Ya, kecuali dia sudah punya brand yang sangat kuat ya. Nah, ini juga salah satu alternatif Bapak Ibu nanti dalam membuat logo berbasis gambar. Ada yang juga yang abstrak. Abstrak gambarnya tidak mudah dipahami pada pertama kali kita melihat. Ya, ini gambar apa gitu, mungkin mikir dulu gitu ya. Nah, seperti apa namanya logo-logo yang di bawah ini. Gambar matahari kah ini atau gambar laut, gambar daun. Tapi kalau Adidas dia sebetulnya tidak murni abstrak ya, karena dia tambahkan juga dengan tulisan supaya orang bisa memperkenalkan gambar itu adalah gambar brand dari Adidas. Oke. Jadi logo abstrak ada juga yang betul-betul logonya saja tanpa gambarnya aja tanpa tulisan. Oke. Ini satu lagi jenis yang kelima, logo kategori maskot. Maskot ya melibatkan karakter bergambar. Nah, mungkin biasanya di sini yang sering ini yang rumah makan atau memang resep makanannya itu dari orang itu, ya maka penting memperkenalkan wajahnya itu ya, apakah dia sudah ada atau tidak ada. Nah, sehingga brand itu menjadi sesuatu yang mudah diingat dan selalu diingat oleh orang-orang kemudian. Nah, ini logo kategori maskot. Oke, ini juga ada tips-tipsnya. Nah, kemudian kombinasi. Nah, kombinasi adalah logo yang terdiri dari gabungan tulisan dan gambar.
Jadi mungkin kalau gambar aja orang susah mengatakannya. Kalau tulisannya aja mungkin kurang artistik, maka terjadilah kombinasi antara gambar dan tulisan. Ya, kalau bicara dominasi otak ya dia menggabungkan otak kanan sama otak kiri lah ya, gambar dan tulisan. Walaupun kalau udah terkenal sih gambarnya aja orang sudah bisa langsung sebut ya. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan baru biasanya dia ingin namanya tertulis di logo itu ya supaya mudah diingat dan dibaca. Oke, tapi karena memang sudah seterusnya begitu ya tidak dilepaskan lagi. Burger King semua orang sudah tahu, tapi dia tetap menuliskan tulisan itu di logonya. Oke. Lambang atau emblem. Nah, oke, ini biasanya sekolah-sekolah ya yang banyak seperti ini. Tapi juga ada Starbucks Coffee yang menggunakan logo berbasis lambang atau emblem ini. Nah, memang agak lebih rumit nanti Bapak Ibu kalau yang lambang ini ya, karena dari sisi pembuatan agak banyak kombinasi warna dan desain grafisnya gitu. Oke, jadi ada 7 nih ya, masih ingat? Yang pertama tadi letter marks, ada word marks, ada picture marks ya, atau pictorial marks, kemudian ada combo, kombinasi, ada logo, emblem, kemudian apalagi ada abstrak. Nah, oke, sampai di sini yang mau komen silakan lah ya. Kira-kira kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Nah, Bapak Ibu nanti akan praktek, silakan pilih kategori logo yang mana. Oke. Oke. Nah, sebelum praktek kita nanti akan bikin logo ini menggunakan Canva ya, mudah dan cepat. Oke, sebelum ke sana saya mau kasih tips dulu nih ya. Beberapa aturan dalam membuat logo yang berhasil diingat orang ya dan bagus gitu ya. Haruslah simple. Kita lihat Apple, logo Apple-nya simple kan, hanya gambar apel yang ada gigitannya sedikit. Very simple in design. Orang bisa membuatnya dengan cepat seperti itu. Oke. Jadi kalau rumit ya sekali lagi kita ingin membangun brand image logo kita di pikiran konsumen. Jadi pastikan brand itu mudah dicerna, maka gambarnya pun desainnya pun harus simple. Oke. Nah, seperti ini Harvard tidak simple ya. Oke. Nah, kalau yang simple di sini adalah Apple, Google, NASA, Burger King, KFC. KFC ada maskotnya. Oke. Tapi masih mudah dibaca gitu ya. Oke, tapi ini silakan pilihan loh ya. Kalau mau tetap mengambil emblem juga silakan. Kemudian easy to understand, mudah dipahami. Oke, mudah dipahami. Mungkin karena orangnya, mungkin karena gambarnya, mungkin karena warnanya. Walaupun itu dari jarak jauh orang bisa langsung kenal loh ya. Jadi bagaimana logo ini bisa dari jarak jauh, misalnya kalau kita jalan tol gitu kan, kemudian hampir datang ke rest area, sebelum masuk rest area ada gambar logo-logo kan. Oke, di sini sudah ada McD. Dengan huruf M-nya saja kita sudah tahu. Nah, simple banget loh ya perusahaan sebesar McDonald ini membuat logo yang hanya kombinasi huruf ya letter mark lah kategorinya di sini kan, hanya huruf M-nya saja. HBO, Wix, ya apalagi tuh Nike. Ini simple banget loh. Jadi saran saya bikin logo sebaiknya yang simple dan mudah dicerna, bisa dilihat dengan mudah dari jarak jauh. Nah, ini tipsnya ya Bapak Ibu, mudah diingat dari jarak jauh, dilihat dari jarak jauh, karena kalau nanti kita mau pasang di billboard besar nanti, nah itu penting sekali. Orang bisa melihat itu dari jarak jauh dengan cepat, tanpa harus melihat dulu dekat, kemudian ini tulisannya apa gitu ya. Nah ini orang bilang the power of simplicity, kekuatan dari sebuah kesederhanaan. Oke, kemudian kombinasi warna. Nah, warna ini penting karena brand image itu salah satunya juga adalah kombinasi warna. Kalau kita lihat Apple warnanya apa? Warnanya putih aja atau warnanya hitam aja. Berarti dia cuma punya satu warna. Oke, jadi kalau mau sederhana simpel tadi itu kombinasinya 1, 2 atau maksimal 3.
Saran saya ya. Jadi kombinasi warna Bapak Ibu nanti bikin logo maksimal itu 3 ya. Kalau bisa 2 atau bahkan 1 gitu ya. Ini pilihan, silakan. Jadi kalau kita lihat nanti kita akan menggunakan Canva. Canva itu juga dilengkapi dengan kombinasi warna sebetulnya ya. Kalau salah satu keunggulan Canva adalah dia punya template, sehingga template itu sudah ada fontnya, sudah ada warnanya, sudah ada layoutnya. Itu membuat kita bisa mudah dan cepat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin mulai dari scratch, mulai dari halaman kosong, nah yang harus dipersiapkan adalah satu, warna apa yang mau dipakai, kombinasi warna apa. Nah, kombinasi warna ini pun juga sudah punya harmonisasinya lah, kira-kira begitu. Nah, Canva sudah punya ya, kalau Bapak Ibu ketik gitu ya 100 kombinasi warna Canva di internet, itu akan muncul ya kombinasi-kombinasi itu. Dan dia mengambil kombinasi itu dari alam semesta. Jadi kalau kita lihat kupu-kupu, kenapa bagus sekali sayapnya. Oke, hola. Warnanya itu Ya. bagus sekali. Oke. Nah, jadi nanti ada kombinasi warna Canva, Bapak Ibu bisa ketik net, maka akan muncul nih kombinasi warna. Dan warna itu ya kita tahu lah ya sebutan warna Meiji, Kuhibini itu ya. Tapi kalau udah masuk ke dunia digital, itu warna pun juga ya, misalnya warna biru 575E97. Jadi warna itu bisa jadi, saya tidak tahu jumlahnya ya, kalau bicara gradasi mungkin bisa ratusan atau ribuan warna. Jadi kalau bicara merah, mungkin merah itu ada kategori macam-macam lagi kan. Nah, gradasinya itu sangat bisa diukur dengan secara digital dengan menggunakan kode warna ini ya, dengan contoh seperti di layar ini. Warna sunset FB6542, warna bunga matahari FFBB 00 atau 00 atau OO. Oke, nah bisa kita lihat juga nanti secara digital ya bagaimana mencari kombinasi warna ini. Kemudian rule berikutnya adalah dipresentasikan secara sederhana juga dan mudah dibaca gitu ya. Karena ini nanti akan ditempel kan di produk, mungkin di billboard atau di kartu nama atau di kop surat atau di website atau di Instagram. Nah, ini bagaimana warna ini sekali lagi dipresentasikan secara sederhana juga, secara simpel, mudah diingat. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat dari klorin, kombinasi warnanya satu warna ya, kemudian dengan ada tulisan. Jadi kategorinya ini adalah kombinasi ya, kombinasi. Jadi mudah dilihat, mudah diingat. Nah, ini salah satu cara mempresentasikan logo dengan cara yang sederhana dan mudah dibaca. Oke. Nah, ini sekali lagi kita lihat nih ya, contoh-contoh logo di sekitar kita. Banyak brand-brand terkenal, brand-brand luar negeri ya, yang terkenal secara mendunia nih Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari pemain kelas dunia ini ya. Bagaimana logo-logo mereka ini mudah diingat, mudah dikenal, kemudian kita juga bisa lihat kombinasi warna apa yang mereka pakai, ya, dan kategori atau jenis logo apa yang mereka ambil gitu ya. Ada yang berbasis lettermark, wordmarks, picture marks, apalagi combo. Ya, yang paling sederhana di sini apa nih? Ya, kalau pandangan saya yang paling sederhana ya Apple ya, Apple. Dan hanya satu gambar saja. Google, dan paling mudah dibaca, paling mudah diingat. Gitu. Maggie, Skype, oke. Apalagi ini yang simpel-simpel. Pepsi, oke. McDonald, dia tambahkan lagi tulisan McDonald. Tapi kadang-kadang ya dia hanya huruf M-nya saja. Nah sekali lagi, inilah bagaimana kita bisa melihat para pemain global, logo-logonya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu nanti dalam membuat logo ya. Oke.
Kemudian logo juga kadang dilengkapi dengan slogan, ya, tambahan ya. Nah ini penting juga. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Kita akan praktek langsung Bapak Ibu bagaimana cara membuat logo. Oke, saya langsung saja ini ya. Kita masuk ke Canva. Kemarin kita sudah bicara juga tentang Canva. Nih berarti Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan Canva. Canva sekali lagi adalah sebuah alat tools yang revolusioner menurut saya, dan dia tidak, ya awalnya dia memang berbasis desain grafis ya, membuat gambar dengan keunggulan template-templatenya, tapi kemudian sampai sekarang dia sudah melebarkan sayapnya, tidak hanya desain grafis, tapi juga bisa membuat dokumen, bisa membuat presentasi, bisa membuat website, bisa video editing. Wow. Oke. Nah, sekarang kita langsung bikin logo Canva ya. Oke, what will you design today? Itu pertanyaan di awal ya. Mau desain apa hari ini? Oke, karena kita mau bikin logo, kita ketik logo. Oke, apa yang muncul? Ya, di sini kita akan cari template ya, karena kita belum buat projectnya. Nah, di sini ada pilihan clothing logo, gaming logo, teknologi logo. Jadi nanti ada beberapa kategori logo, mau bikin logo yang mana. Logo, animated logo, search for logo. Oke, nah banyak pilihan di sini. Nah, oke. Sekarang kita mau bicara logo aja dulu ya. Search for logo dulu. Oke, ketik untuk logo. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kita mau cari logo seperti apa. Ada filternya nih ya. Jadi kalau mau cepat, kan tema kita nih ya, mau bikin logo dengan mudah dan cepat. Sebelum itu, pastikan dulu kita sudah tahu punya warna, kemudian temanya apa, stylenya apa gitu ya. Kalau tidak, ya akan ada inspirasi dari sini nih ya. Oke, oke. Nah ini mau pilih, saya mau cari logo yang happy, playful. Oke, ada yang baru juga. Nah, jadi ada kategori-kategori nanti yang muncul di situ. Kemudian karena ini template itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana gitu ya. Oke. Kita pilih yang gratis tentu saja. Itu kalau mau cepat sebetulnya tinggal pilih di sebelah kiri sini ya. Bapak-Ibu tinggal apa namanya itu ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Oke, yang ada di sebelah kanan ini kan. Kita desain menggunakan ukuran yang square, persegi 4 seperti ini. Silakan mau pilih logo yang mana. Nah, oke, kalau kita lihat nih kategorinya, nah ini kombinasi gambar dan tulisan, ya. Oke, ini juga rata-rata yang muncul adalah kombinasi warna dan tulisan. Lihat gradiennya juga sudah dibuatkan dari sini ya, kombinasi warnanya juga sudah ada di sini. Nah, kalau apa namanya, tinggal mau pilih yang mana gitu. Oke, saya mau pilih gambar ini atau gambar yang lain. Oke. Nah, sebetulnya sudah simpel banget loh, tinggal pilih. Oke, rubah kata, ya. Roti bakar. Kemarin kita praktek itu, disingkat roti bakar Robux, ya. Oke. Kalau pilih gambar ini, oke, ini saya ganti dengan gambar roti bakar. Saya udah punya nih. Nah, ambil gambar roti bakarnya. Oke, simpan di sini. Nah, oke. Enak dan nikmat. Nah, ini sudah bicara tagline ya di situ ya. Oke, walaupun tidak, ini kita bisa hapus. Fontnya tinggal diperbesar. Nah, ini oke. Saya kira Bapak Ibu udah paham lah ini ya tentang bagaimana kombinasi warna. Jadi kombinasi warna di sini dominannya warna coklat dan hitam gitu. Oke, coklat dan hitam. Oke. Nah, ini juga kita ganti warnanya dengan warna coklat. Maka ini menjadi satu warna sekarang ya. Coklat saja ya. Atau mungkin ada gradasinya sedikit. Simple. Kombinasi, ini kategori combo, warna,
gambar dan tulisan. Oke. Jadi kalau buat logo dengan mudah dan cepat ya, satu tinggal pilih template, yang kedua tinggal edit. Ya, edit di sini adalah edit tulisan, edit gambar, edit warna gitu ya. Oke. Sekarang saya akan kasih model yang sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Kita mulai dari halaman kosong, scratch ya, halaman kosong. Pertama yang saya lakukan adalah saya mau ambil gambar frame dulu. Frame ya. Saya masuk ke bagian elemen di sebelah kiri. Saya ambil frame. Frame ini rangka ya. Oke, frame. Nah, frame apa yang mau saya ambil? Kita mulai dari halaman kosong ya. Oke, saya lebih suka yang ini. Nah, oke. Ini saya akan buat variasi seperti ini. Oke. Nah, halaman tengah ini kita akan bikin warna. Nah, kita akan masukkan warna. Saya pilih putih dulu. Oke. Baru kemudian saya akan pilih gambar gradasi. Gradien ya. Gradien. Gradien ini yang saya pilih adalah kategorinya foto. Ya, ini ada beberapa pilihan gradien. Oke, saya mau ambil yang kategorinya foto aja. Oke, atau bisa ketik dengan background juga boleh ya. Ambil kategori foto. Oke, saya pilih yang kalau yang warna ini saya tempel di sini. Nah, ini gradasi ya. Oke, atau saya pilih warna ini. Oke, atau saya coba warna hijau. Nah, ini silakan mau pilih kategori warna apa ya. Oke, ini kayaknya kuning lebih keren deh. Nah, kita sudah punya nih satu ini ya, bentuk shape dengan ukuran seperti ini. Oke, saya akan buat logo dengan kategori lettermark, hanya huruf saja. Nah, saya sudah punya background-nya ya. Saya ambil huruf di sini, teks, kemudian gambar. Hurufnya saya pilih M, ya. Oke, M atau W, silakan deh ya. Saya pilih W juga bisa. Nah, ini saya perbesar. Ini kita membuat logo dengan halaman kosong ya, dari scratch. Oke, ini saya pilih fontsnya kategori Leak Spartan. Oke, nah agak kuat ya warnanya. Kemudian ini saya rubah jadi warna putih. Putih. Nah, sudah mulai muncul ya, ada sebuah logo tulisan ya dengan kombinasi warna kuning dan putih. Oke. Nah, ini sampai di sini kita sebetulnya udah bikin logo nih ya, simpel banget nih. Hanya dengan latar belakang. Oke, ini kayaknya warna kuning kurang kuat deh. Saya pengen dijadikan lebih gelap lagi gitu ya. Ya, tinggal pilih kombinasi warnanya seperti apa. Nah, ini kita bisa pilih. Atau saya bisa buat dengan kombinasi. Saya udah pernah buat ini sebelumnya. Saya upload sekarang. Oke. Dengan gambar kotak yang warnanya gelap. Nah, lihat. Ini kotak dengan warna yang gelap. Oke, ini saya naikkan ke atas. Layer to forward. Nah, ini akan menutup ke bagian atas. Oke. Ya, jadi gambar ini ada di bagian atas sekarang. Kita mundurkan satu ke bawah, send to back. Oke. Jadi dia menjadi seperti bayang-bayang ya. Atau batalin lagi, kita send backward. Nah, kemudian kita tarik. Nah, oke. Nah, ini agak yang terlalu besar, kita kecilin dikit. Mulai dari scratch ya, atau halaman kosong. Ya, bedanya apa? Bedanya dia lebih bisa menyesuaikan dengan keinginan sendiri ya. Oke, tapi kembali lagi ini sebetulnya masalah kreativitas. Jadi bicara tentang desain Bapak Ibu, hal yang pertama itu adalah kreativitas ya, imajinasi,
Kemudian dia sudah mempunyai bayangan kombinasi warna, gambar, tulisan, itu sudah terbayang. Kalaupun tidak, ya dia akan memilih kombinasi template-template yang ada. Nah, itu bisa dia buat juga. Oke, Bapak Ibu, ada 2 contoh yang saya buat di sini. Satu, membuat logo dari template yang sudah ada. Oke, kemudian dirubah sesuai dengan warna, gambar, tulisan, atau kita bisa buat logo dari halaman kosong. Nah, disinilah tantangan kreativitas untuk dikeluarkan. Oke. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira. Yang paling penting itu sebetulnya nanti adalah aset digital nih ya. Aset digital itu seperti ini, gambar kotak, gambar garis, font. Kemudian ini juga sudah sebetulnya kita bisa ambil secara online ya. Ada banyak logo ya. Salah satunya ada di Freepik. Ini bicara tentang aset ya, bicara tentang aset digital. Nah, Freepik ini adalah salah satu aset, all the asset you need in one place, terutama untuk desain logo ya. Oke, kalau kita ketik di sini logo, oke, kita lihat di sini ya sebagai perbandingan di Freepik ini, lihat dia punya koleksi logo yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sangat bagus gitu ya. Nah, oke. Ini mungkin yang pengen bikin logo yang lebih elegan, lebih mewah begitu. Nah, itu bisa cari inspirasinya di sini nih ya, Freepik. Oke. Memang sebagian besar ini dibuat dengan menggunakan Photoshop atau Corel Draw. Jadi tingkat kesulitannya menjadi sangat tinggi ya, lebih tinggi. Makanya Canva itu menjadi alternatif cepat begitu. Oke. Nah, ini ada alternatif Freepik Bapak Ibu kalau mau ambil contoh-contoh desain ya. Tapi pengalaman saya mengambil ini, kita harus punya kemampuan membuat logo dengan Photoshop. Ya, karena file ini tersimpan dalam bentuk file Photoshop atau PSD atau AI, ya, Illustrator dan yang sejenisnya gitu. Nah, Freepik ini juga sama, dia punya Wipix. Ya. Wipix ini sebetulnya hampir sama dengan Canva, tapi dia grup dengan Freepik. Oke, wipix.com ya, wipix.com. Kalau saya tampilkan di awal, tampilannya akan berbentuk seperti ini. Jadi alternatifnya sama ya. Sebetulnya ada banyak. Ada Wipix, ada Poster My Wall, ada lain-lain ya. Kalau saya ketik di sini logo, ya, create unique design, kita lihat. Mungkin logo-logo di Canva tidak ada yang cocok buat saya. Nah, silakan. Mau cari alternatif lain, cara kerjanya hampir sama ya. Oke. Ini aset digital yang ada di Wipix yang siap untuk dikombinasikan, ya, di ATM-kan, amati, tiru, modifikasi. Oke, silakan. Kategorinya masih simpel ya, kalau menurut saya 2 dimensi, 1 dimensi, 3 dimensi relatif jarang ini ya. Oke. Nah ini kalau mau jadi alternatif ya, jadi ada di Wipix, ada di Freepik, ada di Canva. Nah, kembali ke Canva. Canva kan juga menyiapkan beberapa banyak template ya. Oke, silakan mau pilih ambil template yang ada di sini atau mau ambil dari halaman kosong. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Sekarang sesinya saya buka. Kalau ada pertanyaan sambil siap-siap kita praktek membuat logo berbasis Canva. Ya, silakan saya buka sesi tanya jawab, boleh di kolom chat. Bikin logo dengan tipe apapun yang tadi ya.
Kemudian pastikan sesuai dengan rules-nya, satu sederhana, kombinasi warna, font, oke, mudah dilihat dari jarak dekat atau jarak jauh, bahkan bisa mencerminkan produk atau bisnis yang dijalankan. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Kita siapkan waktu 15 menit, cukup ya. Nanti silakan kirim linknya ke grup chat, kemudian kita akan lihat satu persatu. Kita masih menggunakan statis ya, belum dinamis ya, atau pakai animasi. Jadi pastikan saja dulu kita bisa buat logo. Nah, seperti ini ya. Ini menurut saya sangat simpel. Blue Same Smile Mobile Provider logo. Jadi kombinasi warna satu saja nih ya, hitam atau dua ya, putih biru. Kemudian ada gambar, ada tulisan Mobile Provider. Jadi dia mungkin ini perusahaan baru, jadi dia ingin orang satu mengingat warna gambarnya, kemudian mengingat nama brandnya, kemudian menghubungkan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Warnanya biru putih, nama brandnya, mereknya Same Smile, dan dia bergerak di bidang mobile provider. Oke, ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih ya, Zuhilda Putri. Oke, bagaimana mengganti warna pada logo dengan menggunakan template Pak Adri? Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya nih ya, saya pilih, saya ambil template ini ya, custom this template. Oke, tadi logo ini berwarna biru. Sebetulnya caranya sederhana. Ini latar belakangnya biru ya. Kita tinggal klik di sini kan, background color. Oke, nah tinggal pilih nih. Kalau warna backgroundnya mau diganti ini misalnya ya. Oke, ini warna putih. Ya, saya mau ganti deh. Jadi warna apa? Tinggal klik ya objek tersebut. Kemudian ada tanda warna di sudut kiri atas. Tinggal pilih. Nah, ya kan? Jadi simple banget nih ya. Oke. Mudah-mudahan pertanyaan terjawab ya. Jadi tinggal klik objek tersebut, kemudian lihat di kanan atas. Ini ada tanda warna, tinggal klik dan pilih sesuai dengan yang diinginkan. Huruf juga sama. Ini tulisan Same Smiles, kemudian kita ada huruf A di sini ya, text color. Oke, tinggal pilih warna apa yang mau diambil. Oke, kalau sudah, nanti tinggal share. Oke, kemudian, nah, kalau mau di-download, biasanya pilihannya adalah PNG ya. Kalau itu latar belakangnya transparan. Oke, jadi nanti ada yang mungkin bentuknya kotak atau persegi panjang, tapi juga ada yang PNG ya, latar belakangnya transparan. Tinggal disimpan dengan PNG. Oke. Kalau tidak, ya kita akan bisa share menggunakan link ya. Nanti tinggal share di grup. Kalau saya klik, nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, jadi simpel ya. Ini contoh yang paling simpel nih, Same Smile Mobile Provider. Sekali lagi, kekuatan dari sebuah logo itu adalah kesederhanaannya kalau menurut saya, karena tujuannya adalah bagaimana burn image into consumer's mind. Bagaimana memburning, menempelkan gambar itu di pikiran konsumen. Jadi yang paling mudah dicerna ya pastilah gambar yang paling simple atau sederhana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih waktu untuk membuat desain, oke, logo masing-masing dalam waktu 15 menit, ya, dalam waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu. Saya kasih instruksinya sini ya. Praktek. Tidak harus pakai Canva, tapi kalau Canva sudah populer silakan. Praktek membuat logo ya. Oke. Waktunya 15 menit cukup ya.
Kalau sudah, nanti hasilnya di-share ke chatbot. Waktunya 15 menit. Silakan, kita mulai dari sekarang. Saya ambil timernya dulu ya. Timer 15 menit. Praktek membuat logo 15 menit dengan menggunakan Canva, silakan. Hasilnya nanti ditampilkan di share ya. Oke, mulai dari sekarang. Selamat berkarya.
Yang ada tugas alun itu ledok, ini kayak kinerja dulu Cici, angkanya di BPK dulu, tidak sampai di kota sekolah. Berarti kembali ke? Berarti yakin kok? Berarti nggak jadi yakin dah? Oh iya yakin. Oh ini Pak Sugi dulu pada Wah. Lihat sama-sama di oke ya. Sebelum ke sana sebelum komen itu saya mau tampilkan dulu 100 kombinasi warna Canva ya. Kombinasi warna Canva. 100 kombinasi warna Canva. Tinggal ketik ini di internet. Nah, 100 kombinasi warna yang brilian dan bagaimana cara menggunakannya pada desain Anda. Dalam hal ini logo ya. Ini kombinasi warna segar dan terang. Oke, dia ngambil dari apa nih? Alam tanaman ya. Lembut dan profesional. Ini dari pegunungan nih warna-warnanya. Ya, di sini ada kode-kodenya ya. Gelap dan membumi ya, dia bahkan buat tema ya untuk kombinasi warna itu. Ada banyak kali ya, ini Bapak Ibu ada 100 nih. Oke, sekarang kita lihat hasil kombinasinya nih ya, Bapak Ibu hasilnya gimana nih? Saya mau kasih komen dulu deh. Kita lihat satu persatu. Kalau yang bisa langsung ditampilkan secara gambar di chat ya, lebih bagus ya. Jadi orang semua bisa lihat. Oke, saya mau kasih komen dulu gambar yang pertama nih, gambar Una Final Factory Outlet ya. Final Factory Outlet. Oke. Dominasi warnanya di sini adalah warna orange ya, orange coklat. Kalau bicara kontras agak kurang ya kontrasnya, apalagi dengan latar belakang yang hampir sama gitu. Jadi menurut saya ini rules-nya yang kurang itu adalah mudah dibaca. Jadi kalau menurut saya ini agak susah dibaca. Satu, gaya tulisan. Dua, latar belakang dengan warna tulisan dan gambar itu relatif sama. Jadi saran saya nih, sekali lagi kita bikin logo itu tujuannya apa? Membangun brand, image di dalam pikiran konsumen. Nah, supaya masuk, ya logo kita itu harus sederhana dan mudah, ya mudah masuk gitu ya. Alias mudah dibaca, mudah dilihat, nggak usah mikir lagi gitu ya. Ini tulisannya apa kira-kira gitu. Oke, jadi menurut saya satu font tulisannya ganti, dua kombinasi warnanya juga, ya. Oke, itu komen saya ya. Kemudian yang lain, oke, saya pilih yang ada gambar dulu ya. Pemasaran SMKN 1 Payakumbuh, ya, Payakumbuh. Ini kombinasi warnanya, yang lain bisa lihat sama-sama ya di kolom chat. Pemasaran SMKN Payakumbuh ini kombinasi warnanya warna apa ya? Pink, agak pink ya, dengan warna putih. Oke, latar belakangnya dominan warna pink. Kalau menurut saya ini agak kurang menarik ya, kombinasi warnanya. Tulisan pemasaran sudah besar, SMKN 1 mungkin ada spasi kali ya. Dan dua, mungkin baiknya ini
karena latar belakangnya terlalu dominan ya, kotaknya terlalu besar. Kalau bisa gambar dan tulisannya yang diperbesar sehingga orang mudah membaca dan mudah ingat. Nah, itu penting sekali loh, karena biasanya logo kita nanti kalau teman-teman jadi sponsor di sebuah acara itu ditempel di background sebuah acara, orang harus dekat dulu untuk bisa membaca tulisan itu. Nah, padahal rules dalam membuat logo itu adalah kemudahan dalam membaca dari jauh. Jadi jangan sampai orang mendekat dulu baru tahu itu. Nah, oke. Komen saya buat pemasaran SMKN 1 Payakumbuh. Oke, kemudian ada kurma Anissa Health Food. Oke. Ini sudah oke nih ya, kombinasi warnanya nih ya, dominan warna hijau, coklat. Hijau, coklat, oke, hijau muda, coklat, hijau muda, hijau tua, putih, coklat, ya. Ada 4 nih ya, berarti ya kombinasi ya. Saran saya sebaiknya 3 saja. Oke, kemudian kurma Anissa healthy food. Oke, simple, mudah diingat dan warnanya juga kontras. Nah, ini bisa jadi alternatif ya Bapak Ibu buat bikin logo. Orang tahu ini pasti jualannya kurma, ada gambar kurmanya, ada tulisannya, dan ada tagline-nya ya. Nah, pada beberapa logo kadang memasukkan tagline di dalam logo tersebut. Jadi ada logo yang hanya murni gambarnya saja, ada yang gambar dan brand, ada yang gambar brand dan tagline. Oke, artinya makin banyak unsur yang masuk. Tapi dia bisa saja menyiapkan 2 model nanti ya untuk kurma Anissa. Gambar dan nah, tagline-nya dikembangkan gitu ya. Apa namanya? Makanya nggak boleh lebih ya, jangan dekat-dekat hobi ya. Oke, lanjut. Burger F3D. Burger F3D. F3D. Nah, ini saya buka nih, filenya dalam bentuk PNG. Oke, PNG. Delicious Tasty Burger F3D. Oke, nah, yang lain bisa lihat di kolom chat gambarnya. Latar belakangnya, warnanya dominan warna kuning, orange, coklat ya. Oke, ini juga terjadi hampir mirip ya dengan gambar yang pertama tadi. Latar belakang dengan tulisan hampir sama warnanya. Nah, ini membuat tulisan tidak mudah dibaca, apalagi dari jarak jauh. Jadi kontras itu salah satu cara membantu orang mencerna gambar. Maka kita butuh membentuk gambar yang kontras nih, supaya mudah dibaca, ya, in a distance, dari jarak jauh. Jadi saran saya ini, 1, kalau bisa dibuat dalam bentuk PNG saja. Jadi latar belakangnya warna putih. Jadi gambarnya menjadi sangat dominan dan tulisan menjadi mudah dibaca. Oke. Delicious Tasty, ya, kalau itu bahasa Inggris ya tambahin O ya, delicious. Oke. F3D. Kenapa ini F3D ya? Maksudnya apa nih? Oke. Makasih. Lanjut lagi. Yang berbentuk link kalau bisa dikirim lagi langsung gambar ya. Jadi bisa langsung dilihat. Pisang coklat Rizky, enak, lumer, bergizi. Nah, ini kontras ya, mudah dilihat karena latar belakangnya relatif warna putih kecoklatan, tapi dominannya warna putih ya. Kemudian ada gambar pisang, kemudian ada bercak warna coklat di situ, pisang coklat Rizky. Oke, jadi kalau kategori logo ini adalah kategori kombinasi ya antara gambar dan tulisan. Oke.
Nah, siapkan 2 model logo nanti ya, satu tanpa tagline. Jadi, karena supaya mudah dikedepankan, dibrandkan pisang coklat Rizky-nya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mempersiapkan logonya itu bisa ada 2, bisa 3 model ya. Satu hanya gambarnya saja, satu lagi gambar dan tulisan, satu lagi gambar, tulisan, dan tagline. Nah, ini akan muncul pada beberapa tempat dan media yang disesuaikan. Jadi kalau hanya butuh, misalnya ini kan mungkin nanti muncul dalam kop surat, muncul dalam kartu nama, muncul dalam website. Jadi kadang tagline tidak perlu tampil di situ, karena tagline-nya sudah ada di halaman website-nya misalnya ya. Oke, pisang coklat Rizky, udah itu aja. Tapi kadang harus juga dijelaskan bagi para konsumen yang baru ya, apa kelebihannya, maka ditambahkan dengan tagline. Oke ya, bagus nih kombinasi warnanya ya. Oke, apalagi nih? Yang lain? Jadi luar biasa nih teman-teman yang sudah mengirim. Fetri, oke, Fetri, canva.com berupa link. Nah, oke, ini Fetri ya. Gambarnya putih shop. Hurufnya P aja ya. Oke, kira-kira bisnisnya apa ini ya? Yang belum tahu nih, coba tebak nih ya, bisnisnya apa ini? Putih shop. Kombinasi warna daun ya. Kalau ada gambar, memang sebenarnya gambar itu mencerminkan produknya ya. Oke, ini jualan apa nih kira-kira nih? Putih shop, coba boleh kasih komen ya. Ini jualan apa nih kira-kira, produknya apa? Jualan apa? Oke. Simple ya, simple. Putih shop P. Simple ya. Bagi konsumen yang baru memang akan ada pertanyaan, ini brand apa, jualan apa? Kalau tadi ya pisang coklat, oh tanaman hias ya. Oke. Jadi kalau orang baru memang sebaiknya ada tulisan lagi ya, apa namanya ya, flower shop ya, gitu ya. Tagline di bawah ya, tambahin kalau yang baru. Jadi kita memang menyiapkan 2 logo ya, satu tanpa tagline, 2 pakai tagline, supaya orang tahu itu bisnis dalam bidang apa. Oke, putih shop. Warnanya hitam saja nih ya. Hitam. Apakah nanti ada latar belakang atau tidak? Nah, silakan juga. Kadang ya, kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan besar itu, dia menyiapkan 2 kategori logo yang bisa diakses secara online loh. Ya, misalnya ketik Telkom. Telkom misalnya nanti dia punya logo yang satu PNG, ya, remove background-nya sudah tidak ada. Yang satu pakai background. Supaya apa? Memang sengaja dia share itu logo di online supaya orang bisa download ya, bisa ambil, karena untuk urusan-urusan administratif kadang kita membutuhkan logo yang bisa diakses secara online. Oke, putih shop simple ya. Saran saya P-nya kalau bisa agak lebih besar lagi ya, karena lingkarannya relatif besar, P-nya agak kurang besar, itu aja. Oke, flower shop bisa ditambahkan nanti ya. Oke, tanaman hias. Oke, berikutnya Nabila. Nabila Pet Shop. Oke, di sini ada ini kombinasi warnanya warna ungu dan coklat. Menurut saya agak kurang pas ya, kombinasi ungu dan coklat. Ya, kombinasi ungu dan coklat. Nah, silakan buka lagi nanti ya kombinasi warna Canva. Ungu itu cocoknya pasangannya apa? Atau coklat itu cocoknya warna apa? Kalaupun tidak, ya coklat jadi satu warna aja bisa gitu ya. Nabila Pet Shop. Oke. Nabila tulisannya juga simple, Pet Shop tulisannya simple. Nah, kalau mungkin ada font yang lebih keren lagi bisa juga dicari alternatif ya. Kemudian di sini ada WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp memang bukan nomor HP bukan bagian dari logo ya.
Nomor HP bukan bagian dari logo. Jadi kalau logo ya logo saja. Paling menjadi bagian dari logo itu adalah tagline ya, atau jenis perusahaannya tentang apa. Tapi kalau nomor HP tidak, bukan bagian dari logo. Itu bagian dari informasi yang lain. Ya. Jadi itu saran saya buat Nabila Pet Shop. 1, warna ungunya sebaiknya diganti, atau cari kalau mau ungu ya pasangannya kombinasinya cari warna yang lain. Oke, ada warna binatang, orang jadi mengasosiasikan ya, ini pet shop. Oke. Simple ya, simple. Nabila Pet Shop. Nah, silakan. Kalau tulisannya fontnya ya, font ini menjadi penting karena kalau fontnya kategori biasa seperti orang ngetik ya, Arial gitu, itu membuat keunikan brand kita menjadi kurang. Jadi kalau bisa fontnya juga yang unik ya, sehingga orang. Dan ya teman-teman, satu lagi, font ini penting karena dia akan lekat dengan logo untuk seterusnya. Jadi pastikan sudah familiar dengan jenis logo yang digunakan. Ada beberapa kasus ketika desain logonya hilang, kemudian diminta orang baru membuatnya lagi persis sama, dia kesulitan membuat logo itu karena tidak tahu jenis fontnya. Jadi ini termasuk dokumen perusahaan ini ya. Jadi logo itu disimpan nanti dalam sebuah email dengan penjelasan bahwa logo ini dibuat dengan dengan warna ini, kode warnanya ini, menggunakan fontnya ini. Nah, itu disimpan Bapak Ibu. Sama pentingnya dia dengan dokumen-dokumen perusahaan yang lain seperti akta, SK, apalagi ya, NPWP. Nah, penjelasan tentang logo di luar filosofi itu juga penting, termasuk kode warna dan font. Oke, itu masukan saya buat Nabila. Yang lain, ada yang belum saya sebut? Silakan. Oke ya, saya coba lihat lagi. Di sini di awal. Oke, ada yang belum nggak bisa diakses ini ya. Saya nggak bisa akses. Jadi kalau nge-share-nya yang bisa diakses. Apalagi yang nggak bisa saya akses nih Saskia ya. Oke. Kalau Pak Irwanto tadi udah ya. Gambarnya. Sudah lagi. Nah ya, Nabila sudah ya. Belum? Belum. Ya, nah itu dia masukan. Jadi kalau teman-teman, cara paling cepat ya, karena judul kita membuat logo dengan mudah dan cepat, sebetulnya adalah cari template yang paling dekati ya, yang paling cepat. Saya kira Kurma Anissa itu ngambil template kali ya, sudah ada gitu ya, sudah desain kombinasi warnanya sudah langsung jadi gitu. Ini bagi teman-teman yang punya keterbatasan desain, memang cara yang paling cepat adalah mengambil template yang oke. Nah ini Nabila simple ya. Kalau bagi saya teman-teman tinggal buka ini ya. Ini udah banyak desain yang keren-keren sebetulnya ya. Kalau mau ambil yang free ya. Tapi kalau mau memang ini apa namanya perusahaannya besar, tidak ada salahnya untuk mengalokasikan ambil paket yang premium ya. Yang ini pun kategori ini juga sudah bagus banget nih kalau menurut saya nih ya. Street Thai Food Hotspot. Oke. Nah, ini juga bagus banget nih ya kombinasi warnanya nih ya. Warna hot chili pepper sauce. Kombinasi warnanya sangat bagus ini ya, warna merah. Tinggal nanti apakah latar belakang ini perlu diikutkan atau tidak. Kalau tidak ya kita tinggal delete ya kan. Kemudian tinggal share dalam bentuk file PNG. Download PNG transparent background. Ya. Kalau ini di Canva-nya transparent background-nya premium, ya kita bisa pakai yang remove background ya. Oke. Nah,
Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Sekarang setelah logo dibuat, kita ada pekerjaan lanjutan yaitu membuat mock-up-nya. Nah, mock-up. Bapak Ibu sudah pernah dengar mock-up? Ya, oke. Mock-up. Nah, mock-up itu apa sih? Oke, ini saya lanjut dulu ya. Oke, ini saya tentukan dulu slide-nya. Setelah logo, tadi sudah ada yang menggunakan tagline ya, tagline. Kalau ini Pepsi, tagline-nya adalah The Taste of a New Generation. Jadi dia memang membuat lebih powerful lagi ya logo itu dengan bahasa yang bisa memperlihatkan visi daripada perusahaan itu. Ini a passion for the road, Mazda. Kalau diomong secara suara ya logo Mazda, passion for the roads, the best a man can get. Nih, ini produk Gillette ya. Ini tugas selanjutnya nih ya, setelah mempunyai logo adalah membuat tagline. Think different. Nah, ini sudah saya kira udah populer nih. Ada yang tahu nggak kira-kira nih tagline-nya, slogannya perusahaan apa nih? Ini betul-betul kreatif ini ya, perusahaan ini. Judul tagline-nya juga Think Different. Ayo kasih komen nih. Siapa nih? Apa perusahaan apa nih? Think Different. Apple, ya. Oke, The Power of Dream, Honda. Oke. Nah, sekarang setelah punya logo, kita mau tampilkan itu dalam bentuk mock-up. Mock-up adalah rancangan atau model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Oke, mock-up adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk atau produk jadi. Jadi biasanya saya mau lihat logo ini kalau ditampilkan di baju seperti apa ya. Kalau ditampilkan di kop surat seperti apa ya. Nah itu biasanya bagian desainer harus memperlihatkan dulu itu di depan konsumen yang membutuhkan desain itu. Atau di internal karyawan kita sendiri ya. Mereka bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini kita sebut istilahnya mock-up. Nah, mock-up ini udah banyak banget sebetulnya ya. Kita bisa lakukan ini secara online. Saya tinggal klik di sini ya. Mock-up mock-up maker lah, kira-kira gitu. Ini ya, desain mock-up made easy, smart mock-up, Canva juga bisa mock-up sebetulnya ya. Oke, Canva juga bisa mock-up nih. Saya coba kita mock-up deh. Nah, misalnya ini ya. Kita mock up, ini tadi warnanya putih. Nah, ini logo ini kita bikin jadi mock up deh. Tombolnya ada di sini ya. Apps, kemudian kita ketik di situ mock up. Nah, apakah ada? Nah, di sini ada nih. Ya. Mock up. Nah, kalau kita mock up, open. Bagaimana gambar logo ini kita akan pasang dalam berbagai produk ya. Oke, coba deh kita pasang di baju. Oke, kita pasang di baju. Oke, ini berarti kita harus simpan dulu ya. Kita simpan dulu, Jeff download. Oke, PNG sudah. Oke, kemudian gambarnya kita pasang dulu. Kita upload gambar logo tadi. Ya, sudah. Oke, kembali lagi ke apps, kemudian kita klik mockup. Nah, sekarang kita coba ambil baju ini. Perbesar. Oke. Nah, sekarang logo tadi kita pasang ke situ. Ya, ini logo yang kita pasang ke baju ya, ke t-shirt.
Jadi Canva sendiri dia berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di sini ada aplikasi mockup nih. Coba lihat. Tampilannya kalau ini mau dijadikan logo ya atau baju, dipasang di baju. Nah, tampilannya kayak gini nih. Lengkungannya pasti sama banget loh. Tuh. Maka inilah disebut dengan mockup nih. Bagaimana menampilkan logo dalam satu objek produk ya. Oke, gimana Bu? Bapak keren ya. Kita coba tampilan yang lain deh. Buka lagi apps mockup. Ya. Kita cari gimana nih kalau tampilnya di tas. Nah, di tas. Nih. Ya, tinggal ambil logonya, logo yang tadi itu. Oke, tampilin ke sini. Nah, ini juga bagian konten sebetulnya nanti ya, bagian dari konten. Kalau yang merasa saya mau bikin konten nih, bawa itu logo yang sudah kita buat, karena sekali lagi dimanapun brand ini selalu kita ikutkan. Tujuannya apa? Memburning gitu ya, logo ini masuk ke dalam pikiran konsumen. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke otak kita gitu, karena memang kita di mana-mana selalu melihat gambar visualnya, beli dalam produknya, dalam iklannya, dalam layar televisi, media digital. Nah, seperti itu. Oke. Tambahkan halaman lagi. Bagi saya ini sudah salah satu cara untuk membuat konten loh. Jadi kita sudah bisa menghubungkan ini loh ya. Nih, bahkan orangnya nggak penting deh. Yang penting barangnya. Nah, kita tarik ke atas. Coba nih, kira-kira nih, gimana nih? Bapak Ibu bisa kasih komen nih. Nah, saya udah bikin beberapa contoh nih ya. Kita bikin lagi nih mockup ya. Caranya sekali lagi masuk ke apps. Nah, app ini sudah terkoneksi dengan dengan aplikasi mockup ya. Saya mau pasang di media yang lain. Apa misalnya ya? Tas, HP, laptop. Oke. Nah, sekarang dalam bentuk HP. Oke, tinggal tarik, kemudian ambil logo tadi dan tempelkan. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, kalau ini dengan mockup agak terbatas ya produk atau objeknya. Kita akan pakai aplikasi yang memang didesain khusus untuk itu. Saya biasa pakai namanya Smart Mockup. Nah, create stunning product mockup easily. Oke, jadi ada lagi fitur di smartmockup.com ini yang memang membuat mockup ya. Nah, tinggal kita mau ambil produknya mau ditempel di mana nih ya, di t-shirt. Oke, dia ada beberapa kategori nih ya. Mau menampilkan di t-shirt, di smartphone, magazine, books, laptop, frame, mugs, face mask, apalagi tabloid, tablet ya. Nah, oke. Kita coba tampilkan di mug ini ya. Nah, oke. Nah, ini dia memang menyiapkan beberapa fitur ya. Dia jualan juga, tapi banyak yang free-nya juga nih, sama kayak Canva. Nah, nih kita mau tempelkan di mana nih? Silahkan pilih sesuai dengan desain yang diinginkan. Oke, ini gimana kalau ambil gambar ini nih? Nah, ini langkah selanjutnya ya, kita mau masukkan logo dalam bentuk mockup ya. Jadi memasukkan logo kita dalam beberapa objek produk. Kalau di sini kita pilih kategorinya mug ini. Nah, satu, pastikan logonya sudah ada. Yang kedua, kemudian mug-nya juga sudah ada. Dan tinggal diambil gambarnya, upload. Oke, lihat di sini pilihannya ya. Sudah bisa nih langsung dari Canva atau dari gambar yang kita upload. Nah, karena dia memang sudah terkoneksi ya Smart Mockup ini dengan Canva. Saya sudah simpan tadi dalam bentuk folder, jadi saya upload image saja.
Oke, selagi gambar logonya tadi itu same smile. Nah, oke. Tarat. Ayo. Yang setuju nih, gambar keren nih, boleh tepuk tangan ya. Wow, ini gambarnya sudah muncul loh di produk ini. Ya, dengan latar belakang semuanya warnanya dominan sekali ya warnanya. Nah, silakan ya, ini mau di custom, boleh. Oke, saya pengen warnanya jadi beda gitu, silakan. Oke, choose colornya jadi warna kuning. Oke, jadi warna biru, warna hitam. Nah, ini ada customnya juga di sini ya. Oke, tapi menurut saya warna merahnya udah keren nih. Nah, oke, sudah ya. Kalau sudah tinggal download. Tinggal download, selesai. Download. Memang untuk yang free ya kita bisa download dengan kualitas gambar medium ya. 1280 kali 853. Saya kira udah cukup loh ya, apalagi kalau mau ditempelkan di mana tadi? Sosial media. Nah, sudah selesai. Jadi kita sudah bisa. Ini salah satu alternatif membuat mock-up logo ditempelkan dalam produk-produk yang berbeda. Oke. Silakan nih, mau praktek lagi. Nah, itu ya, Pak Zulhilda, coba. Ada waktu nih, 5 menit nih. Saya pengen teman-teman coba tempelkan logonya dalam bentuk mock-up ya. Share lagi ke sini. Silakan, coba. Logo yang sudah dibuat tadi bisa langsung dari Canva ya atau dari Smart Mockup ini. Oke. Masih ingat caranya tadi ya? Caranya tadi adalah ketik di bagian apps di sini. Kemudian ketik di situ mockup. Ya, mau dari aplikasi Canva, ketik mockup ya. Kemudian nah, di situ dia sudah terkoneksi dengan Smart Mockup sebetulnya ya. Ini dengan Smart Mockup loh. Nah, di situ ada kategori smartphone, komputer, tablet, dan TV, home living, apparel, print, packaging, frame, branding. Ya, silakan pilih deh. See all. Dalam bentuk botol nih, kalau memang jualannya di botol gitu ya. Tablet, baju, dan ini free. Ini coba ya, kita buat. Ini saya tempelkan di halaman bawahnya. Yang lain ditunggu ya, sambil buat juga deh praktek. Ini dari Canva nih ya, saya bikin dari Canva. Gambarnya sudah. Kemudian saya ambil logo tadi ya. Kita tunggu beberapa saat, logo akan terpasang di image. Oke. Ini bisa dalam bentuk kartu nama, kop surat, logo akan selalu tampil di semua media yang kita expose ke publik loh ya. Oke, bahkan ke dalam bentuk website, email. Saran saya logo itu selalu diikutkan gitu. Saya kadang membuat beberapa konten ya, mengambil logo-logo ini berbasis mockup. Tinggal nanti kita mau tambahkan ya kata-kata gitu ya. Kalau konten kan mungkin perlu tambahan kata-kata apa di sini. Nah, ini bagian dari konten loh ya. Jadi konten itu yang ada di sosial media salah satunya memang bisa kita pakai untuk membangun brand. Nah, brandnya itu salah satunya dengan menampilkan dalam bentuk mockup ini. Tinggal ditambahkan tulisan ya, memunculkan kata-kata yang inspiratif gitu. Oke. Atau bisa saja membangun brand dari produk kita sendiri. Nah, oke, saya kasih warnanya putih. Ya, sekali lagi kita butuh warna yang transparan ya. Oke, ternyata kurang bagus.
Oke. Nah, berarti ini yang saya buatkan transparansinya. Nah, tapi orang secara tidak sadar warna logo kita tuh akan masuk ke pikiran mereka. Rata kiri. Nah, ini ya. Ini kata-kata ini silakan dicari yang lain ya. Silakan pilih deh. Tapi ini hanya contoh. Nah, oke, jadi latar belakang ini kita bisa buat dalam bentuk transparan ya. Kalau tidak, ya bisa diperjelas. Maka kembali lagi model tulisan apa yang mau kita tampilkan. Oke. Nah, jadi ada beberapa fitur nih ya. Satu ada Canva, ada FreePix, ada WePix, ada apa lagi? Mockup, Smart Mockup, nah, yang bisa kita gunakan. Gambar yang tadi saya buat itu juga bisa disimpan lagi ke sini. Oke, kita upload lagi, upload image. Oke, tadi saya sudah tempelkan di sini ya. Nah, oke. Nah, ini bagi para konten kreator, konten itu menjadi penting sekali, maka dia membutuhkan gambar-gambar seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan buat gambar-gambar logo ini dalam berbagai bentuk mock-up. Ya, kemudian nanti tambahkan dalam bentuk kata-kata supaya warna ini juga bisa konten ini berbicara ya secara verbal kepada follower kita gitu. Oke. Nah, ini yang sudah ada ya, tinggal delete. Tips berikutnya adalah pastikan sebelum membuat logo, kita juga harus survei. Nah, ini salah satunya yang perlu diingat, logo itu kadang kalau membuatnya dari template, itu orang berpikirnya sama. Apa itu sama? Ya, dia akan pakai logo yang sama gitu kan, karena template-nya sama. Maka kita harus survei juga nih, apakah logo gambar kaki seperti ini, atap seperti ini juga sudah dipakai oleh orang lain. Ya kan? Bagaimana caranya gitu. Oke. Nah, bila pet shop sudah dipakai nggak gambar logo ini? Nah, cara mencarinya gimana? Nah, ayo ada yang tahu nih, pertanyaan nih ya. Gimana cara mencari gambar tertentu? Apakah punya gambar yang sama atau tidak? Yang sudah dipakai oleh orang lain atau tidak? Oke, caranya ada yang tahu? Silakan komen di grup ya. Kalau yang saya lakukan adalah saya download file ini. Oke, ini halaman 1. Halaman 1 saya download. Oke, dalam bentuk JPG saja. Nah, baru kemudian saya masuk ke Google, ketik Google Image ya. Nah, jadi ini adalah halaman Google yang memang dipakai untuk mencari gambar. Oke, gambar. Kita search by image. Ada di sini ya, search by image. Saya klik ini, kemudian gambar logo yang tadi dibuat. Saya download, saya upload dulu ya. Gambar Nabila ini. Nah, kita lihat ya. Ini adalah logo yang kita pengen cari nih. Apakah sudah ada nih perusahaan sejenis secara online ya, sudah punya gambar yang sama. Nah, di sebelah kanannya kita tampil ada beberapa alternatif nih. Sekaligus bisa menjadi inspirasi kita nih. Saya mau bikin logo yang sama. Oh, ini kayaknya lebih bagus nih. Ya, bisa jadi inspirasi ya. Oke. Nah, ini salah satu nih ya. Oke, kayak gini ya. Nah, ini bagus nih. Adopt Me. Lagi logo inspiratif. Dan pastikan juga logo ini harus di-share dulu ya ke teman-teman terdekat. Nah, pastikan konsep membuat desain itu sama sebelum ini dijadikan desain utama. Pastikan minta pendapat ke orang-orang sekitar.
Nah, itu nanti mungkin ada masukan gitu ya. Oke. Nah, ini dia cara mencari logo. Cara mencari logo yang sejenis ya. Kita bisa menggunakan Google Image. Google Image. Gimana caranya? Oke, Bapak Ibu tinggal ketik saja ya di Google. Saya ulang lagi ya. Google, kemudian Google Image, enter. Jadi ini adalah searching spesial gambar. Kalau di aplikasi itu ada Google Lens ya, Google Lens. Oke, saya ambil lagi search by image. Saya coba cari yang Sam Smile tadi. Apakah ada atau tidak? Nah, gambar ini. Nah, kita lihat ya, ada yang mirip-mirip. Oke, tapi tidak 100% mirip ternyata ya. Nah, supaya ketika apalagi yang sesama berada di Indonesia, jadi jangan sampai nanti logo kita mirip dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, itu mempengaruhi kerancuan dalam branding nanti. Sama halnya dengan domain. Kalau domain kita mirip dengan yang lain, nah itu disitulah terjadi kompetisi secara digital. Orang akan memilih brand kita atau brand orang lain. Nah, oke. Sam Smile, kombinasi warna. Nah, kita bisa lihat, oh, sejenis tidak ada ya di sini ya. Ini sekali lagi diaksesnya secara online. Makanya kalau dapat template yang bagus, jangan sampai template itu kita gunakan 100% ya, hanya dengan merubah tulisan. Karena risikonya nanti adalah ya orang lain juga menggunakan template tersebut, sehingga ya, bisa jadi image-nya akan sama dengan produk yang lain gitu. Oke. Itu beberapa tips, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan share atau mau ngomong langsung juga boleh. Saya mau kembali ke contoh-contoh desain tadi ya. Nah, ini ya. Pada umumnya tadi saya lihat hampir berbasis gambar, kemudian ada tulisan, ya. Walaupun tidak selalu harus seperti itu ya, gambar dan tulisan. Kalau perusahaan-perusahaan yang terkenal, bahkan hanya gambar saja. Jadi karena memang sudah sangat terkenal, orang sudah bisa mengasosiasikan dengan perusahaannya gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tampilkan tips nih ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Kapan harus menggunakan jenis logo lettermark dan wordmarks? Ini yang berbasis tulisan loh ya. Gunakan logo lettermark jika bisnis Anda memiliki nama panjang. Ya, nama panjang. Jadi bisa disingkat menjadi satu huruf aja. Mengkondisikan nama bisnis menjadi inisial akan membantu menyederhanakan desain Anda dan juga pelanggan akan lebih mudah mengingat bisnis dan logo Anda. Jadi sekali lagi tujuannya mudah diingat. Makanya disingkat jadi satu huruf gitu. Oke. Wordmarks. Keputusan yang baik jika Anda adalah bisnis baru dan perlu memperkenalkan nama Anda. Nah, kayak tadi ya. Nabila. Nah, itu tuh wordmark gitu ya. Pastikan nama itu cukup pendek untuk menyederhanakan desain. Nabila, saya kira itu cukup pendek ya, 3 suku kata. Nama yang terlalu panjang bisa terlihat berantakan. Oke, jadi sekali lagi namanya mudah diingat untuk kategori wordmark. Logo wordmark juga adalah ide yang bagus jika Anda memiliki nama bisnis yang unik. Menggunakan jenis tulisan yang dirancang dengan baik akan membuat merek Anda lebih mudah diingat. Wordmark ya, kayak Google. Google itu wordmarks, tapi dengan warna tulisan yang di brand sedemikian rupa secara artistik. Oke, itu double itu ya, satu berbentuk gambar, satu berbentuk tulisan, sehingga mudah diingat. Logo lettermark dan wordmark mudah diaplikasikan di seluruh materi pemasaran dan branding sehingga cocok untuk bisnis baru yang sedang berkembang. Nah, buat yang baru-baru nih ya, sarannya di sini adalah bisa menggunakan lettermark dan wordmark. Jadi nama brandnya ambil satu huruf aja atau satu kata sehingga dijadikan sesuatu yang mudah diingat. Itu yang diperbesar. Sekali lagi loh ya. Jadi logo, kita bicara logo loh ya, bukan pamflet, bukan flyer yang semuanya harus ada di situ. Oke.
Nah, contohnya klorin, ya simpel banget ya, hanya satu warna. Oke. Nah, sekarang logo gambar. Logo gambar. Kapan harus menggunakan logo gambar dan simbol? Bagi yang memilih logo gambar ya, logo gambar efektif jika Anda sudah memiliki merek yang cukup dikenal. Anda dapat menggunakan logo gambar untuk menyampaikan apa yang bisnis Anda lakukan secara grafis. Jika nama Anda terlalu panjang, dan mereka juga dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan ide atau emosi yang diinginkan. Jadi gambar kaki binatang ya. Nah, saya punya binatang. Nah, ada nuansa emosi di situ. Logo gambar dan abstrak juga berfungsi dengan baik untuk perdagangan global. Ya. Jadi orang lebih mudah membaca gambar daripada tulisan. Karena ini tulisannya susah dibaca, apalagi bahasanya bukan bahasa Latin ya. Logo gambar mungkin bukan ide yang bagus jika Anda mengantisipasi perubahan pada bisnis Anda. Nah, ini ada risiko nih ya. Di sini contohnya mulai menjual pizza. Dan ketika tokonya menjual sandwich, orang akan susah mengasosiasikan itu sebagai toko sandwich karena logonya sudah logo pizza. Maka pengembangan bisnis itu penting sekali dilihat nanti. Saya mau bicara pet shop, pet shop-nya binatang apa, nah logonya apa. Nah, itu penting. Oke. Itu resikonya ya, logo gambar dan simbol, di samping kelebihannya. Oke. Logo abstrak memungkinkan Anda untuk membuat gambar yang benar-benar unik. Ya, ini kalau yang suka yang abstrak nih, tapi sebaiknya diserahkan ke profesional karena logo abstrak itu bagi para pemula agak susah ya. Logo maskot jika Anda mencoba menarik anak-anak atau keluarga. Salah satu manfaat logo maskot adalah dapat mendorong interaksi pelanggan sehingga dapat meningkatkan pemasaran. Logo maskot ya, ada gambar orang, ada gambar yang lain-lain. Nah, ini penting untuk mencoba menarik keluarga biasanya. Oke. Nah, itu tips ya. Kalau logo kombinasi adalah pilihan tepat untuk hampir semua bisnis. Tadi yang rekan-rekan buat itu logo kombinasi, karena ini fleksibel, sangat unik, pilihan logo paling populer di kalangan perusahaan terkemuka, ya, kombinasi gambar dan tulisan. Penampilan logo lambang tradisional mungkin disukai oleh banyak agensi publik dan sekolah, tetapi juga dapat melayani bisnis swasta yang sedang naik daun, terutama yang ada di industri makanan dan minuman. Tapi ingat untuk tidak membuatnya terlalu detail sehingga dapat dicetak dengan rapi. Oke, logo lambang ini ya sekali lagi ya, kalau terlalu detail itu nanti kesulitan kalau membuat media-media yang berbeda. Kalau media cetak rasanya mungkin mudah ya. Tapi kalau media yang sifatnya harus merajut gitu ya, di baju, wah itu susah sekali nanti. Oke, kombinasi warna dan tulisannya menjadi sangat kompleks. Nah, itu teman-teman tips ya, bagaimana di awal tadi kita melihat pentingnya logo sebagai bagian dari membangun bisnis ya. Oke, karena logo bagian dari branding dan berhubungan juga dengan desain. Nah, maka tadi kita sudah praktek membuat logo desain dengan menggunakan Canva. Jadi sekarang sebetulnya siapapun bisa membuat logo ya, hanya dengan Canva. Nah, tinggal dia mau pilih jenisnya yang lettermarks, wordmarks, atau picture, dan lain-lain. Oke, teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan atau pengalaman tentang membuat logo. Oke, saya kasih waktu nih 1 menit. Silakan komen di chatbot. Nah, karena ini para guru yang memang tujuannya adalah mengajar, saran saya adalah satu, pastikan sebaiknya anak-anak membuat logo yang real ya. Jadi mereka diminta untuk datang ke bisnis yang sudah jalan ya, ke UMKM yang belum ada logonya, tugas sekolah lah. Nah, baru anak-anak ini menawarkan, Bu, mau nggak kami buatkan logo buat toko ibu, buat warung ibu, buat laundry-nya ibu, bapak. Nah, kalau sudah, dia survei maunya warna apa, dominasi font apa, gambarnya apa, silakan ditanya ke pemilik perusahaan atau toko. Nah, baru kemudian mereka merancang. Rancangannya saran saya juga sebaiknya minimal 3. Jadi ada alternatif. Ya, setelah dibikin 3, baru ditanya ke pemilik usahanya ya, Bu, kira-kira mau pilih yang mana?
Nah, biasanya dia memilih di antara itu. Kalau hanya satu, ya dia nggak punya pilihan yang lain. Baru kemudian mungkin ada perbaikan di warna, gambar, dan tulisan. Nah, ketika itu menjadi tugas sekolah, anak-anak betul-betul bisa memberikan impact ke warga sekitar ya. Kalau anak ibu-ibu, anak-anaknya ada 30 orang, wah 30 perusahaan sudah dapat manfaat itu ya. Mereka punya logo yang bisa dipakai real dalam bisnis mereka. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Selamat praktek, selamat mencoba. Kalau ada mau komen juga silakan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi untuk materi hari ini. Teman-teman dari MGMP Pemasaran Sumatera Barat, materi hari ini luar biasa ya. Kita dapat ilmu terkait dengan pembuatan logo yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan di sekolah, terutama Bapak Ibu yang sudah membentuk di sekolahnya, mungkin ada yang sudah membuka BLUD, Badan Layanan Umum Daerahnya, terutama untuk SMK negeri, itu juga bisa diterapkan di bisnis center Bapak Ibu. Kemudian untuk pembuatan produk juga itu bisa diterapkan ke peserta didik kita di sekolah. Bapak Ibu, acara untuk hari ini tidak terasa 2 jam sudah berakhir. Untuk sesi 2 di workshop digital marketing untuk Sumatera Barat, minggu depan adalah pertemuan terakhir di sesi 2 dan akan berlanjut ke sesi 3. Bapak Husnul Rizky, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dari MGMP sebelum acara ditutup? Rasanya tidak ada, Bu. Jadi terima kasih Pak Ardi. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh. Pemahaman-pemahamannya lebih, kalau dengan Pak Ardi ini Bu Is lebih jelas, jadi dari teman-teman juga lebih terorganisir. Jadi kami lebih untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ardi ini lebih lebih cepat menangkapnya. Bu Is, ya, terima kasih Pak Ardi. Ya. Iya. Iya. Luar biasa sekali nih Pak Ardi untuk Ibu Bapak Guru dari SMK Sumatera Barat untuk belajar, karena beliau-beliau ini mau menerapkan kurikulum merdeka untuk jurusan bisnis digital Pak Adi untuk teman-teman. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari MGMP Sumatera Barat yang masih terus semangat. Ini adalah mau bulan kedua ya Pak ya, kita menyelenggarakan kegiatan bersama di workshop digital marketing. Mungkin mau foto bersama dulu Pak sebelum ditutup. Bersama dulu. Ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Ada foto untuk absen. Iya, boleh. Silakan Bapak Ibu untuk siap-siap foto bersama. Bu Pipi masih bisa buka on kameranya. Bu Sylvia. Ya. Bu Susilawati. Bu Nurlaila. Ya. Iya, silakan. Ya, Bapak mau pakai simbol dari MGMP mungkin? Oh, sama Ibu aja lah, sama Bu Es saja. Nanti dikirim aja. Kita pakai simbol klorin lagi ya Pak ya, huruf C-nya keluar lagi Pak. Iya. Iya. Ibu Pipi dari Ibu Sylvia masih buka, Ibu Orija dan Ibu Yema. Ya. 2 kali aja fotonya. Iya. Slide pertama dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Slide keduanya belum ya? Nah, slide kedua lagi. Sebentar Bapak Ibu. Saya kirim dulu ya ke grup. Untuk slide keduanya, silakan Bapak Ibu. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk
pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Kita bertemu lagi di sesi kedua di minggu terakhir, di minggu depan, dan akan berlanjut di sesi yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri. Terima kasih Bu. Teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Andri. Ya. Terima kasih Bu dari Kolin.